Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mendengarkan kultum pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah teladan sahabat Rasulullah, yakni Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Ummu Sulaim itu mencetak dalam sejarah Islam memiliki mahar yang paling indah. Ketika Ummu Sulaim mendengar seorang pemuda tampan dan kaya raya bernama Abu Thalhah jatuh cinta kepada Ummu Sulaim dan berniat untuk meminangnya, Ummu Sulaim pun mengatakan, "Wahai Abu Thalhah, sesungguhnya aku tidak mempunyai alasan untuk tidak menerimamu. Akan tetapi engkau adalah orang yang belum beriman kepada Allah. Kalau engkau bersungguh-sungguh ingin meminangku, maka mahar yang aku minta adalah keislamanmu." Tidak lama kemudian, Abu Thalhah pun menghadap Rasulullah dan mengatakan keislamannya. Pada akhirnya mereka berdua pun menikah. Keislaman Abu Thalhah bukan karena pernikahan, akan tetapi beliau bersungguh-sungguh dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terbukti ketika memasuki Islam. Abu Thalhah itu memasuki Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ia menjadi orang yang senantiasa membela Rasulullah dalam setiap peperangan. Bahkan dalam perang Uhud, Abu Thalhah menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk membela Rasulullah. Semenjak keislamannya, Abu Thalhah terkenal dengan ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya yang luar biasa. Beliau menjadi sahabat Rasul yang hebat. Suatu ketika Abu Thalhah meminta izin kepada istrinya untuk pergi dalam urusan yang agak lama. Ketika Abu Thalhah pergi, ternyata ada suatu kejadian bahwa anaknya mereka itu meninggal. Ummu Sulaim pun mengatakan kepada keluarganya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Abu Thalhah. Biar aku saja yang memberitahukan hal ini kepada Abu Thalhah. Ketika Abu Thalhah pulang dari bepergian yang agak lama, pada malam itu Ummu Sulaim memasak masakan yang enak dan menyenangkan hati Abu Thalhah. Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Thalhah, "Bagaimana pendapatmu jika kita dipinjami sesuatu kemudian diambil oleh sang pemiliknya?" Abu Thalhah menjawab, "Berikan pada pemiliknya, karena itu hanya titipan saja." Lalu Ummu Sulaim mengatakan, "Itulah yang sedang terjadi kepada anak kita. Anak kita diambil oleh Allah." Abu Thalhah pun sangat marah karena ketika Abu Thalhah pulang, istrinya itu tidak memberitahukan langsung bahwa anaknya meninggal dunia. Lalu Abu Thalhah mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab. Rasulullah bertanya, "Apa yang dilakukan oleh istrimu?" Abu Thalhah menjawab, "Istriku membuat hatiku senang, akan tapi aku tidak terima bahwa anakku meninggal dunia dan istriku menyembunyikannya." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Thalhah, semoga Allah memberkahi kalian berdua." Nah, dengan kesabaran Ummu Sulaim pun melahirkan anak yang bernama Abdullah. Dan ternyata mereka adalah keturunan penghafal Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada 3 kesabaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, sabar dalam kemaksiatan. Abu Thalhah hijrah dari jahiliyah menuju hidayah. Yang kedua, sabar dalam beribadah. Ummu Sulaim dan Abu Thalhah dikatakan sebagai sahabat Rasul yang baik ibadahnya. Yang ketiga, yakni sabar dalam menghadapi musibah. Ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan innalillahi
segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah dan akan Allah gantikan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.